فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Sesungguhnya pada peristiwa yang telah menimpa mereka berupa pembalasan Allah dan azabnya, diubahnya nikmat dan dilenyapkannya kemakmuran sebagai siksaan akibat kekufuran dan dosa-dosa yang dilakukan mereka, benar-benar terdapat pelajaran dan petunjuk bagi setiap orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, lagi bersyukur atas nikmat-nikmat yang diperolehnya. Setelah menceritakan perihal negeri Saba dan akibat yang diterima mereka karena mengikuti hawa nafsu dan setan, lalu Allah menceritakan perihal orang-orang yang semisal dengan mereka dari kalangan orang-orang yang mengikuti iblis, hawa nafsu, dan menentang kebenaran serta jalan petunjuk. Walaqad sadaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu ila fariqam minal mu'minin. Dan sungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Ketika Allah menurunkan Adam dari surga disertai dengan Hawa, iblis merasa gembira dengan musibah yang menimpa keduanya. Lalu iblis berkata, jika kedua orang tua itu dapat saya goda, maka terlebih lagi keturunannya pasti lebih lemah. Hal ini adalah dugaan sepihak dari iblis. Maka Allah menurunkan firman-Nya, dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Saat itu juga iblis berkata, aku tidak akan berpisah dari anak Adam selama di dalam tubuhnya masih terdapat roh. Aku akan mengumbar janji dan memberikan angan-angan kepadanya, dan akan ketipu dia. Maka Allah menjawab, demi keagungan dan kemuliaanku, aku tidak akan menutup pintu tobatku darinya selama nyawanya masih belum meregang, dan tidak sekali-kali dia berdoa kepadaku, melainkan aku mencintainya, dan tidak sekali-kali dia meminta kepadaku, melainkan aku memberinya, dan tidak sekali-kali dia meminta ampun kepadaku, melainkan kuberikan ampunan baginya. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lam ma yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syakkin wa rabbuka ala kulli syai'in hafid. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman pada adanya hari akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang itu, dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, iblis tidak memukul mereka dengan tongkat dan tidak pula memaksa mereka untuk mengerjakan sesuatu. Tiada yang dilakukan oleh iblis kecuali tipuan dan melalui angan-angan yang diembuskannya kepada mereka untuk mengerjakannya, lalu mereka mengikutinya. Sesungguhnya kami membiarkan iblis menggoda mereka, tiada lain agar tampak nyata perkara mereka. Siapakah yang beriman kepada hari kemudian, adanya hari kiamat dan hisab serta pembalasan, yang karena itu yang menyembah Tuhannya dengan baik di dunia, dan siapakah yang meragukan hal tersebut di antara mereka. Sekalipun dia telah memelihara, tetapi masih ada juga yang sesat, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak iblis, dan berkat pemeliharaannya, maka selamatlah orang-orang mukmin yang ditakdirkan selamat, yaitu mereka yang mengikuti jejak Rasul-Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.